contoh penerapan dari teorema A yang pertama. Misalkan di sini ada limit x menuju 3 dari fungsi 2x pangkat 4. Nah, di sini kita lihat dari beberapa teorema A yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, mana yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan bentuk limit seperti ini. Nah, yang bisa digunakan adalah limit x menuju ck fx sama dengan k dikalikan limit x menuju c dari fungsi fx. Kenapa di sini kita gunakan teorema yang ini? Di sini ada 2x pangkat 4 dan 2-nya di sini adalah si k-nya. Jadi 2 ini adalah suatu k, koefisien, kemudian si x pangkat 4-nya ini adalah fungsi fx-nya. Jadi di sini bentuknya limit x menuju 3-nya ini c dari k dikalikan fx-nya, kita bisa gunakan bentuk yang ini. Kemudian dari sini diperoleh k-nya itu kan tadi 2, berarti kita sesuaikan dengan bentuk yang ini, kita keluarkan 2-nya, kemudian baru kita operasikan limit dari fx-nya, yaitu limit x menuju 3 x pangkat 4. Untuk limit x menuju 3 x pangkat 4, seperti di konsep pendahuluan limit, berarti kita sama saja mencari fungsi f dengan nilai x-nya itu kita ganti dengan nilai c-nya. Di sini c-nya di sini kan adalah 3, berarti kita substitusikan si 3 ini ke fungsi x pangkat 4 sehingga diperoleh 2 dikalikan 3 pangkat 4 dan hasilnya 162. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, misalkan di sini soalnya adalah limit x menuju 4 dari fungsi 3x kuadrat min 2x. Jadi di sini perbedaannya dengan contoh yang pertama adalah yang contoh kedua ini ada 2 fungsi. Misalkan kita beri nama ini adalah fx, kemudian yang di sini misalkan kita beri nama gx. Kemudian 4 ini adalah c-nya. Berarti si 3 ini menjadi k, kemudian si 2 ini juga menjadi k. Sehingga kita bisa menggunakan teorema yang pengurangan dari fungsi fx dan gx seperti ini, dan juga limit x menuju c dari perkalian konstanta k dan fungsi fx. Sehingga untuk langkah yang pertama kita bisa menggunakan sifat yang atas dulu. Jadi kita pisahkan antara limit fx dengan limit gx-nya, kemudian setelah itu kita cari hasilnya masing-masing, kemudian baru dikurangkan. Jadi bentuknya seperti ini, yaitu limit x menuju 4 3x kuadrat min limit x menuju 4 dari fungsi 2x. Kemudian di masing-masing fungsi ini, di masing-masing limit ini, kita pecah lagi menjadi teorema yang kedua ini, limit k fx, di mana k-nya adalah 3 dan 2, sehingga diperoleh bentuk 3 kalikan limit x menuju 4x kuadrat min 2 dikalikan limit x menuju 4 dari fungsi x. Kemudian baru kita cari untuk masing-masing fungsinya. Jadi di sini jika x-nya menuju c menjadi fc, sehingga untuk x kuadrat dengan c-nya 4 akan kita cari dengan cara mensubstitusikan 4 ke dalam x kuadrat, kemudian yang ini mensubstitusikan 4 ke dalam x-nya, sehingga akan diperoleh 3 dikalikan 4 kuadrat dikurangi 2 dikalikan 4. Untuk 3 dikalikan 4 kuadrat di sini hasilnya adalah 48, karena 4 kuadrat itu 16, kemudian yang di sini hasilnya adalah 8, sehingga hasil pengurangannya adalah 40. Contoh selanjutnya, misalkan kita mau mencari nilai limit dari fungsi akar x kuadrat plus 9 per x untuk x menuju 4. Di sini karena bentuknya pembagian, kita bisa menggunakan teorema A yang berbentuk limit x menuju c dari fx per gx. Kita bisa membagi fungsinya terlebih dahulu, atau kita bisa mencari limit x menuju c dari fx, kemudian dibagi limit x menuju c dari gx, di mana si x kuadrat plus 9 ini adalah fx, kemudian si x-nya ini adalah gx.
sehingga bisa kita tuliskan dalam bentuk limit x menuju 4 dari x kuadrat plus 9 kemudian dibagi dengan limit x menuju 4 dari x. Selanjutnya kita substitusikan nilai x sama dengan 4 sehingga diperoleh x nya kita gantikan dengan 4 yaitu 4 kuadrat plus 9 di dalam akar, kemudian dibagi dengan 4, hasilnya yang atas adalah 25, akar 25, kemudian penyebutnya 4, sehingga diperoleh 5/4. Kemudian untuk contoh soal berikut merupakan contoh dari kasus pemfaktoran, karena jika kita langsung mensubstitusikan x sama dengan 3, penyebutnya akan menjadi 0, sehingga akan menghasilkan nilai yang tak terdefinisi karena penyebutnya 0. Oleh karena itu, kita akan memfaktorkan pembilangnya terlebih dahulu, yaitu x kuadrat min x min 6. Harapannya nanti dari hasil pemfaktorannya kita akan memperoleh suatu bentuk fungsi yang lebih sederhana dan penyebutnya menjadi tidak 0 lagi. Ini kita masih menggunakan konsep pembagian. Nah, kemudian untuk bagian pembilangnya, yaitu x kuadrat min x min 6, kita faktorkan terlebih dahulu menjadi bentuk x min 3 dikalikan dengan x plus 2. Caranya adalah kita bisa mencari faktor dari si 6 yang kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah min 1. Faktor dari 6 yaitu hasil perkalian antara 2 dan 3. Dan kita tinggal menentukan pasangan plus dan minus di 2 dan 3-nya yang akan menghasilkan min 1. Sehingga kita peroleh di sini faktornya itu min 3 plus 2, karena kalau minnya ada di 3 dan plusnya ada di 2, kalau kita jumlahkan akan menghasilkan min 1. Sehingga hasil pemfaktorannya adalah x min 3 dikalikan x plus 2. Nah, kemudian untuk bagian yang pembilang kita bisa menggunakan konsep perkalian limit seperti ini, sehingga kita bisa menuliskan dalam bentuk limit x menuju 3 dari x min 3 dikalikan dengan limit x menuju 3 dari x plus 2. Selanjutnya di sini ada penyebut dan pembilang yang sama, yaitu x min 3. Di sini juga ada x min 3, sehingga bisa kita sederhanakan seperti ini. Dan yang tersisa hanyalah limit x menuju 3 dari x plus 2, sehingga kita bisa langsung mensubstitusikan x sama dengan 3 ke dalam fungsi x plus 2-nya. Hasilnya adalah 3 plus 2 sama dengan 5. Contoh soal selanjutnya, di sini kasusnya adalah kasus dari perkalian akar sekawan, karena bentuk dari fungsinya adalah suatu fungsi yang mengandung bentuk akar, dan apabila kita substitusikan langsung nilai x-nya akan menyebabkan penyebutnya menjadi 0, sehingga nilainya menjadi tak terdefinisi. Oleh karena itu, nanti kita akan melakukan perkalian akar sekawan dulu. Yang akan kita cari akar sekawannya adalah bagian penyebut ini, yaitu 1 min akar x. Kita tuliskan dulu dalam bentuk pembagian limit seperti ini. Kemudian kita lihat akar sekawan dari 1 min akar x, bentuknya itu paling mirip dengan yang ada di tabel bagian ketiga yang sebelah sini, sehingga akar sekawannya bentuknya kurang lebih adalah seperti ini, di mana a-nya adalah 1, kemudian akar b-nya ini adalah akar x, sehingga akan diperoleh perkalian akar sekawannya adalah kita kalikan dengan 1 plus akar x per 1 plus akar x. Di sini akar sekawannya kita buat dalam bentuk pecahan penyebut dan pembilang agar tidak mengubah bentuk aslinya. Jadi bentuk aslinya yang ini, kemudian kita kalikan dengan akar sekawan. Kenapa bentuknya penyebut dan pembilang seperti ini? Karena apabila ini kita tuliskan dalam bentuk lain, ini sama saja seperti 1, karena atas dan bawah sama, sehingga kalau kita kalikan dengan bentuk aslinya tidak akan merubah bentuk aslinya, yaitu tetap bentuk yang limit x menuju 1 dari 1 min x per 1 min akar x. Sehingga kita buat akar sekawannya dalam bentuk penyebut dan pembilang atau pecahan seperti ini, agar hasilnya adalah 1 dan tidak mengubah bentuk aslinya. Kemudian kita kalikan untuk masing-masing pembilang, kita kalikan dengan pembilang, dan penyebut kita kalikan dengan penyebut.
Untuk bagian penyebutnya, yaitu 1 min akar X dikalikan 1 plus akar X, kita kalikan seperti perkalian pelangi biasa, perkalian persamaan kuadrat. Di sini kita kalikan 1 dikalikan dengan 1, kemudian 1 dikalikan akar X, min akar X dikalikan 1, kemudian akar X dikalikan akar X. Di sini 1 dikalikan 1 akan menghasilkan 1, 1 dikalikan akar X menghasilkan akar X, kemudian min akar X dikalikan 1 menghasilkan min akar X. Yang terakhir, min akar X kita kalikan dengan akar X akan menghasilkan min X. Minnya adalah dari min yang di sini dikalikan dengan plusnya. Kemudian X-nya itu hasil dari perkalian antara akar X dengan akar X-nya. Akarnya hilang, hanya menjadi X saja. Kalau kita sederhanakan, si akar X dengan min akar X ini akan menjadi 0, sehingga hanya tersisa 1 min X saja. Oleh karena itu, dapat kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, yang atas tetap, yaitu 1 min X dikalikan 1 plus akar X, tidak perlu kita kalikan karena nanti kita akan menyederhanakannya. Kemudian bagian penyebutnya, hasil perkaliannya adalah 1 min X, sehingga dapat kita sederhanakan, sisanya hanya tinggal limit X menuju 1 dari 1 plus akar X. Kita substitusikan menjadi 1 plus 1 karena akar dari 1 adalah 1, sehingga diperoleh 2.